Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membahas materi SKI kelas 11 tentang proses lahirnya Kerajaan Turki Utsmani. Penasaran bagaimana sejarahnya? Simak video ini. Sejarah lahirnya Turki Utsmani. Bangsa Turki itu berasal dari bangsa Oghuz, dari suku Kai yang mendiami daerah Turkistan. Lalu mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Sulaiman Shah. Seketika dinasti Abbasiyah itu hancur, bangsa Turki belum memiliki kekuasaan apa-apa. Setelah Sulaiman Shah meninggal dunia, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Ertuğrul. Nah, pertanyaannya, siapa Ertuğrul ini? Ertuğrul ini merupakan anak dari Sultan Alauddin Shah. Ertuğrul merupakan orang yang berhasil mempersatukan bangsa-bangsa Turki. Ertuğrul juga merupakan orang yang membantu pasukan Bani Seljuk Rum mengalahkan kekuatan Bizantium. Atas jasanya Ertuğrul diberikan hadiah oleh Sultan Alauddin berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sagaria. Kemudian Ertuğrul berhasil menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam hingga Bursa dan Ekisher. Oleh Sultan Alauddin I, pasukan Ertuğrul diberi gelar Muqaddamah Sultan yang berarti tentara pelopor sultan. Sedangkan Ertuğrul menyematkan gelar pada dirinya berupa Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertuğrul meninggal dunia. Lalu ia digantikan oleh putranya yang bernama Utsman. Nah, pertanyaannya, siapa Utsman? Utsman merupakan orang yang memiliki gelar Bey. Bey merupakan gelar yang ia dapatkan dari Sultan Alauddin atas kesetiaan ayahnya kepada kerajaan. Kemudian dia merupakan orang yang bergelar Ghazi, artinya orang yang selalu berjuang habis-habisan untuk Islam. Yang ketiga, ia merupakan pendiri Turki Utsmani. Kenapa dia merupakan pendiri Turki Utsmani? Karena setelah Sultan Alauddin meninggal dunia, tidak ada lagi putra dari Alauddin atau orang yang sanggup melanjutkan kesultanannya. Maka seketika itu Utsman mengangkat dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, raja keluarga Utsman. Maka dengan begitu berdirilah kerajaan Turki Utsmani. Kemudian Utsman ini merupakan orang yang peduli dengan pendidikan. Dia merupakan penakluk kota Bursa, kemudian memindahkan ibu kota negara dari Eskişehir ke Bursa. Oke, kita masuk kepada ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Pada awalnya Daulah Turki Utsmani menempati daerah Sogut sebelum tahun 1299. Namun setelah Utsman resmi menjadi pemimpin negara, ia menjadikan kota Eskişehir sebagai ibu kota kerajaan. Namun setelah itu Utsman berhasil menaklukkan kota Bursa, lalu ia memindahkan ibu kota dari Eskişehir ke kota Bursa. Lalu Turki Utsmani semakin berkembang dengan pesatnya, sehingga pada tahun 1366 Sultan Murad I memindahkan ibu kota negara dari kota Bursa ke kota Edirne atau Adrianople. Sehingga pada puncak kejayaannya pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, ibu kota kerajaan dipindahkan ke kota Konstantinopel yang dia ubah menjadi nama Istanbul. Itulah sejarah singkat berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Bicara tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani, yang harus kita ceritakan lebih awal adalah pendiri Turki Utsmani itu sendiri. Dialah Sultan Utsman atau Utsman Ghazi. Dia merupakan peletak dasar sendi-sendi persatuan bangsa Turki. Dialah orang yang berhasil menaklukkan kota Bursa di tepi Laut Marmara. Dialah yang membangun tarekat Baktashi sebagai sumber persaudaraan antara umat-umat Turki. Sehingga dengan kokohnya dia berhasil membangun pemerintahan dengan baik. Lalu dia menyebarkan Islam sampai ke Eropa. Dia juga merupakan pemimpin yang pemberani, bijaksana, ikhlas dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Dialah pemimpin
dan peletak dasar bagi bangsa Turki itu sendiri. Pemimpin kerajaan Turki Utsmani yang kedua adalah Orkan Gazi. Dia merupakan orang yang memperluas wilayah Turki ke banyak daerah, termasuk Keskutari dan Teluk Endremit. Dia juga berhasil membentuk Perdana Menteri atau Sadr Azam. Dia juga membentuk pasukan khusus dengan nama Yeniseri. Yeniseri ini merupakan pasukan-pasukan tentara-tentara militer yang diambil dari anak-anak Kristen. Kemudian dia membangun militer yang sangat kuat, sistem administrasi negara yang sangat kokoh. Dialah pelopor kebijakan pemerintahan yang baik ke depannya. Dia juga merupakan orang yang peduli dengan pendidikan dan agama. Buktinya dia membangun banyak masjid dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Sultan Turki yang ketiga adalah Murad I. Dia menggantikan kedudukan ayahnya Orkan Gazi. Dia merupakan orang yang dekat dan dikelilingi oleh banyak orang-orang yang berpengalaman. Ia begitu dekat dengan para ulama sehingga sering diajak bermusyawarah. Dia juga membentuk pasukan berkuda khusus yang disebut dengan kavaleri. Dia juga melakukan perluasan wilayah hingga ke Edirne atau Adrianopel, sehingga menjadikan Adrianopel sebagai ibu kota negara. Juga dia melakukan perluasan wilayah ke daerah Eropa Timur, Eropa dan Eropa Selatan, sehingga Kristen-Kristen kerajaan Balkan itu sangat marah kepadanya. Wilayah-wilayah yang berhasil ia kuasai diantaranya Bulgaria, Albania, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia, dan masih banyak lagi. Hasilnya, Sultan Murad I meninggalkan kekuasaan 5 kali lipat lebih besar daripada kekuasaan yang ditinggalkan oleh ayahnya kepadanya. Pemimpin Turki Utsmani yang keempat adalah Sultan Bayazid I. Dia merupakan pemimpin yang sangat pemberani, cerdas, dan dekat dengan para ulama. Dia juga merupakan orang yang sangat semangat melakukan perluasan wilayah Islam. Dia bergerak begitu cepat antara dua Balkan dan Anatolia, sehingga orang-orang memberikan gelar kepadanya Yaldrum, yang berarti kilat. Dia juga merupakan orang yang mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel, namun itu gagal karena ada serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Peperangan antara tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng dengan pasukan Bayazid menimbulkan duka yang sangat luar biasa bagi umat Islam, karena pada peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan. Selanjutnya kita masuk kepada kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Kita ketahui bahwa Daulah Utsmani ini merupakan kerajaan yang sangat maju di zamannya. Dia merupakan kerajaan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu bisa dikatakan pusatnya dunia pada masa itu. Dan kota itu yang berhasil dia taklukkan. Bagaimana kemajuan peradaban Islam pada masa Turki Utsmani ini? Simak selanjutnya. Setelah Turki Utsmani mengalami kekalahan dari Timur Leng, Sultan Muhammad I lah orang yang kemudian mendamaikan dan berusaha mempersatukan kembali keadaan yang terpecah belah. Dia juga merupakan orang yang meletakkan kembali dasar dan sendi-sendi kerajaan Turki Utsmani itu, sehingga dia dikatakan sebagai pendiri Turki Utsmani Jilid 2. Dia juga merupakan orang yang cinta perdamaian dan ilmu pengetahuan. Dia menghargai para fuqaha dan menjadikan kota Bursa sebagai kotanya para fuqaha. Selanjutnya adalah Sultan Murad II. Dia adalah anak dari Sultan Muhammad I. Dia menggantikan kedudukan ayahnya pada usia 18 tahun. Dia merupakan penyair yang cinta akan kedamaian dan cinta juga akan ilmu pengetahuan. Dia memprioritaskan perjuangannya untuk menyelamatkan daerah-daerah yang telah menjadi daerah kekuasaannya, daerah-daerah yang lepas dari daerah kekuasaannya seperti Asia Kecil, Soliniki dan Albania. Bukti bahwa Sultan Murad I ini mencintai ilmu pengetahuan adalah
Dia mendirikan istana yang bernuansa akademis. Selanjutnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Dia merupakan orang yang menaklukkan Konstantinopel. Dia menjadi pemimpin pada usia 22 tahun. Dia adalah orang yang belajar ilmu pengetahuan sejak usia yang sangat-sangat masih muda. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih ini telah dididik oleh guru-guru yang sangat luar biasa. Di antaranya ada yang bernama Syekh Samsuddin, juga Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani. Nah, kedua gurunya inilah yang menanamkan kepada Muhammad Al-Fatih bahwa hadis Rasulullah la tuftahanna al-Konstantiniyah, bahwa kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Penakluknya adalah sebaik-baik pemimpin, dan penakluknya juga merupakan sebaik-baik pasukan. Dan Muhammad Al-Fatih merasa tertantang akan hal itu. Dia ingin membuktikan bahwa janji nabinya, bahwa janji Rasulullah adalah benar. Pada tahun 1453 Masehi, tanggal 29 Mei, dia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Dia masuk ke dalam gereja Hagia Sophia yang merupakan tempat yang paling megah pada masanya, dan kemudian merubah Hagia Sophia menjadi masjid, dan juga merubah kota Konstantinopel menjadi kota Istanbul. Dialah Muhammad Al-Fatih, orang yang dijanjikan di dalam hadis Rasulullah, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Setelah Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia, dia digantikan oleh Bayazid II yang merupakan putra kandungnya. Bayazid II merupakan pemimpin yang tidak terlalu cakap. Dia mengalami perselisihan dengan saudara kandungnya, yaitu Jem. Dia memberikan kekuasaannya kepada Sultan Salim I, yang kemudian Sultan Salim I ini membentuk kerajaan, kemiliteran, pendidikan, masjid-masjid, sehingga dia merupakan pelopor pembangunan Turki Utsmani menuju puncak kejayaannya. Sehingga penerus dari Salim I ini membuktikan bahwa puncak kejayaan Turki Utsmani itu akan dicapai oleh penerusnya. Buktinya, pada masa Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya atau puncak keemasannya. Itu terjadi pada tahun 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Pada masa Sulaiman Al-Qanuni inilah disebut sebagai puncak keemasannya Turki Utsmani. Bagaimana tidak, pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini, dia berhasil membangun banyak masjid besar, membangun banyak masjid kecil, membangun madrasah-madrasah, pemandian umum. Dialah orang yang mencetuskan perundang-undangan, sehingga dia diberi gelar Al-Qanun yang berarti undang-undang. Dia bukan hanya ulung dalam berperang, berpedang, tetapi dia juga ulung dalam berpolitik. Dialah orang yang berhasil menguasai sebagian besar daerah Balkan, Eropa Timur dan Eropa Selatan. Dia juga berhasil menguasai Afrika Utara sebagian besarnya. Dia juga berhasil menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah dan Yerusalem. Bagaimanapun, pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi dari puncak kejayaan Islam pada masanya, yaitunya pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Maka ini perlu dicontoh untuk kedepannya.